Siang. Ya, ini gimana nih kondisinya yang lainnya nih? Pada sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, sehat seperti Pak. biasa, Pak. Masih bernyawa ya? Masih bisa bernafas, Pak. Masih bisa bernapas. Oke, sip. Ya, jadi kita mulai lanjutin aja ya. Hari ini kita ngelanjutin kemarin tentang PowerPoint. Kemarin kan saya janji untuk masuk ke materi soal transition sama bagian animation di PowerPoint. Nah, jadi kita akan coba bagaimana kita bermain dalam PowerPoint itu kita bisa menggunakan fitur itu supaya presentasi kita jadi tampak lebih menarik lagi ya. Langsung praktek aja ini ya. Sudah buka laptop atau komputer semua? Bagi yang punya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Oke, Pak. ini saya bagi dulu layarnya ya. Atau sebelumnya sudah ada yang pernah menggunakan itu yang transition sama animation di PowerPoint? Sudah, Pak, tapi masih sekedar. Sekedar aja ya. Nah, Masih oke. seadanya. Yang penting ada, Oke. Pak. Nih sudah kelihatan layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ya, ini saya coba buka. Sudah, Pak. Ini akan saya kasih beberapa contoh aja. Mungkin juga ada yang pernah mengambil mata kuliah sekarang mata kuliah komposit ini sudah pernah lihat slide ini ya. Jadi saya tunjukkan beberapa contoh penggunaan transition sama animation dalam PowerPoint ya. Ya, jadi ini bagian cover. Nah, kemudian saya masuk ke slide berikutnya. Tidak ada transisi, tapi di sini yang ada adalah animasi ya. Coba. Nah, di sini adalah animasi. Ya. Kira-kira dibandingkan gimana kalau misalnya saya cuma buat tanpa animasi gitu, tanpa ada tampilan seperti ini. Apa yang terjadi kira-kira? Lebih menarik mana? Yang ada animasi atau tidak ada animasinya? Yang ada animasi. Yang ada animasinya, Pak. Yang ada animasinya ya, jadi tampak kelihatan lebih bagus ya, secara visual ya. Oke. Kemudian juga di sini saya kasih contoh yang menggunakan transisi dengan yang tidak gitu. Nah, ini ada animasinya. Nah, ketika saya berpindah ke slide berikutnya, dia pindahnya menggunakan transisi. Ya. Ini juga sama menggunakan transisi. Nah, kalau di sini juga transisi juga. Nah, coba kalian bandingkan. Jadi kelihatan lebih hidup, lebih atraktif atau tidak? Nah, ini yang awalnya begini, kemudian berpindah slide-nya dia ada transisinya begini ya, yang bergeser slide ya. Ini juga slide ke kanan. Kemudian yang ini adalah yang wipe-nya. Jenis transisi yang wipe. Jadi terlihat lebih hidup ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat ini semua. Ini ada beberapa contoh yang juga tadi saya udah buat. Nih, misalnya kalian punya contoh kalian punya kayak diagram alir ya. Kalau diagram alir sederhana itu kan yang kayak di Microsoft Word itu jujur itu nggak cocok kalau kalian tampilkan di di PowerPoint. Jadi kelihatannya tidak bagus gitu secara penampilan. Kalau kalian bisa buat diagram alir di Microsoft Word, misalnya kalian bikin penelitian, nanti kan ada diagram alir penelitian. Ya, flowchart-nya itu sangat tidak bagus kalau ditampilkan di PowerPoint. Nah, supaya bagus mungkin kalian bisa ubah jadi bentuk yang seperti ini ya. Ya. Jadi step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tergantung jumlahnya berapa. Kira-kira kalau seperti ini ditampilkan di PowerPoint, ketika kalian nanti menampilkan flowchart, lebih bagus mana dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja, yang seperti di Microsoft Word itu. Coba pendapatnya gimana? Misalnya saya buat seperti ini, jadi dia langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti ini. Ya, yang lainnya gimana responnya? Ya, jadi hari ini kita akan coba belajar untuk membuat ini ya. Ini contoh saja. Nanti kalian bisa coba untuk fungsi yang lain, misalnya kalian bisa buat yang dia diagonal seperti ini, atau yang horizontal, atau yang vertikal. Nanti kalian bisa buat seperti itu. Jadi kita buat kali ini yang bentuknya ini, yang belok-belok seperti ini ya.
Coba kita buka di slide baru. Ya, pertama kita langsung aja ini ya, bikin buletan. Ya, ya buletannya terserah nanti kalian mau kasih warna apa, bebas saja. Warnanya nggak usah pusing, bebas saja warna apa ya. Ini kalau saya mungkin warnanya agak abu-abu gelap gini ya. Ya, ukurannya juga bebas saja. Kalau saya mungkin pakai 2. Ya, terus kemudian juga jangan lupa dikasih tulisan, misalnya pakai ABC atau pakai 1 2 3 silakan. Ya kalau saya mungkin coba ya pakai 1 2 3 ya. Ya, jadi tidak usah pusing soal warna sama-sama fontnya ya, bebas saja. Yang penting buat buletan begini. Nah, ada yang sudah begini? Sudah buat buletannya? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah silakan di copy. Mau terserah mau di copy jadi berapa banyak gitu. Ya, cara copy cepat itu coba nanti kalian pencet tombol CTRL itu kalian pencet, nah kemudian klik sebelah kiri. Nah, dia akan seperti ini langsung. Ya, bisa juga pakai cara manual apa nih copy paste ini. Copy kemudian paste bisa seperti ini atau mungkin pakai cara yang lain boleh gitu. Ya, ini saya buat terserah kalian mau buat. Silakan buat dulu 9, mungkin terserah mau ngikutin saya juga boleh, mau buat 9 juga silakan. Ya. Dibuat dulu nih 1 2 3, kemudian di sini 4. Nah, ya tunggu ada yang udah sampai di sini. Kalau udah yang sampai di sini semua, tolong di ini merespon. Sudah, Pak. Sudah, yang lainnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Masih Oke, proses. saya tunggu dulu ya. Silakan buat mungkin kalau boleh samain aja sampai 9 begini ya. Biar kita bisa bareng-bareng. Baik, Pak. Ya. Kan ada yang sudah sampai sini? Sudah selesai sampai bikin 9 buletan ini? Sudah, Pak. Yang lainnya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Ya, berikutnya kita bikin garis. Ya, klik yang lain ini ya. Bikin garis sampai dia segini. Ya, ini kan dia di depan nih, taruh di belakangnya nih. Klik send backward ini. Ya, diklik terus sampai dia ke belakang. Ya, terus disambungkan juga semuanya. Kemudian ya kalau ngirim ke belakang nih ya, klik send backward ini.
Udah sampai sini? Udah selesai bikin ini garisnya? Bentar, Bapak. Oke, ya udah. Saya tunggu ya. Sudah, Pak. Ya, sudah semua ya. Sudah, Pak. Ya, jadi silakan Sudah, ini Bapak. garis mau tetap begini atau dibikin putus-putus silakan ya. Nah, kalau saya suka bikin garisnya bentuknya putus-putus ya. Ini saya bikin bentuknya dia putus-putus begini. Ini aja sudah. Nah, seperti ini ya. Ya, silakan kalau mau ngikutin ya. Saya bikin lebih tebal lagi. Nah, begini misalnya. Nah, kemudian ini oke, ini nggak usah diikutin ya, terserah aja. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke bagian animation ini. Ya, coba diklik ini animation yang home insert is transition animation. Nah, kita klik bebas, kita mau mulai dari ini, dari yang bulat ini atau dari yang garis. Nah, kalau saya mulai dari yang garis dulu aja ya. Yang garis ini saya klik, kemudian saya animation ini. Nah, saya pilih yang white. Ya. Tapi arahnya saya ganti. Jadi ke arah kanan. Ya. Nah, begini kira-kira. Coba. Sudah diklik begini. Ya, sudah dikasih animasi untuk yang garis pertama ini. Sudah. Nah, berikutnya ini diganti nih. Yang bagian start ini kita ganti, on click kita ganti jadi with previous. Ya. Dari yang on click kita ganti jadi previous. Nah, kemudian kita mau bikin berapa lama durasinya. Dia dari sini ke sini berapa lama? Kalau di sini kan 0,5. Ya, terserah. Kalau saya mungkin pakai atau samain aja ya, pakai 1 misalnya. 1 detik. Ya, jadi durasi dari kiri ke kanan ini dia durasinya 1 detik. Coba kita mainkan ya. Nah, dia 1 detik ini ya. Kelihatan ya, ini waktunya ya. Dia mulainya 1 detik. Nah, berikutnya baru kita masuk yang bagian kedua ini. Ya, garis kedua ya. Yang dari 3 ke 4 ini. Sama juga pakai wipe juga. Tapi dari atas ke bawah. Ya, atas ke bawah. Kita bikin juga with previous. Durasinya nggak apa-apa nih 0,5 aja nggak apa-apa. Ya, yang karena pendek dia kan 0,5 aja nggak apa-apa. Nah, delaynya kita harus buat dia 1 detik karena dia akan muncul setelah garis ini selesai bergerak. Ya, saya tunjukin. Nah, jadi yang atas dulu baru yang kanan ini, yang bawah ini ya. Coba. Jadi kelihatan dia berurutan begitu. Ya, coba saya tunjukin. Ini garisnya. Durasinya 0,5. Dari sini ke sini 0,5. Delaynya atau mulainya adalah 1 detik. Artinya setelah selesai yang ini. Yang atas ini selesai. Ya. Ada yang sudah mungkin? Coba silakan dulu. Bentar, Pak. Bentar. Pak, Ya, cara ya. kasih besar garis putus-putusnya gimana, Pak? Ini yang masuk bagian yang shape format ini ya. Shape format, outline. Nah, yang ini. Dashes-nya ini.
Ya. Baik Pak, dicoba. Oke. Mana? Sudah? Yang garis kedua sudah nih dikasih animasi? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita masuk yang ketiga. Nah, sama juga pakai yang wipe, dia dari kanan ke kiri. Ini juga with previous. Kemudian waktunya delaynya dia ini karena panjang ya, karena panjang dia 1 detik ya. 1 detik, kemudian dia delaynya 1,5 ya, karena kan dari sini ke sini 1 detik, ini 0,5 berarti di sini 1,5 ya. Coba kita play ya. Nah. Ya, begitu juga seterusnya, coba teruskan sampai garis yang terakhir. Ini saya teruskan ya. Oke, white ke bawah with previous, kemudian karena pendek 0,5 dia jadinya nah 2,5. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. durasi dari 3 ke 4 itu berapa Pak? Dari 3 ke 4. Iya, Nih, coba lihat. baik Pak. Ya, jangan lupa ya dimunculkan ini ya, animation pane-nya ya. Animation pane ini kalian klik, jadi dia akan muncul seperti ini. Nanti akan kelihatan urutan pergerakannya nanti ini. Mana sudah? Sudah, Pak. Yang lainnya gimana? Sudah, Pak. Nah ya, oke. Jadi yang dari sini sudah. Berikutnya kita masuk yang bagian bulutan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 ini. Nah kalau yang ini, karena dia bulat, saya biasanya pakai yang mana dia? Ini, yang shape ini. Ya. Tapi saya ambilnya yang keluar. Ya, karena dia bulat bentuknya. Ya, karena dia bulat pakai saya ambil yang shape ini. Ya, sama juga ini saya bikin with previous, tapi ininya dari 0 ya, ini dari 0. Nah, ini nggak usah lama-lama, mungkin 0,5 boleh lah ini. Ya, coba kita lihat ya, kita play. Ya, coba ya. Jadi waktunya adalah saya pakai 0,5, delaynya 0.
Untuk yang bulatan pertama sudah selesai? Bisa diulang sekali lagi Pak, ketinggalan Pak. Oh iya, coba ya saya undo ya. Oh, Pak, ketinggalan, Pak. Ya, saya ulangi lagi. Bos. Oke, coba saya hapus aja ini ya. Saya hapus ini. Kita mulai dari lagi ya. Ini saya klik ya. Nah, karena dia bulat, saya biasanya pilih yang ini, shape ini. Ada nggak ya bentuknya begini? Ada, Pak. Ya, kalau ada diklik aja. Nah, tinggal ini kan dia ke dalam kan, dari luar ke dalam. Nah, kita pilih yang dari dalam keluar. Atau bebas terserah, kalau pakai yang dari luar ke dalam juga boleh. Kalau saya pakai yang ini, out ini. Ya. Udah diklik. Sampai di sini sudah? Halo? Oke, ini kalau sudah, nah kita ganti lagi di sini. Harus menggunakan yang with previous. Ya, with previous. Nah, durasinya supaya nggak lama-lama kita bikin 0,5 aja. Delaynya, karena ini yang pertama ya, karena ini yang titik pertama dia delaynya 0. Ya. Jadi durasi 0,5, delaynya 0 untuk yang nomor 1 ini. Coba kita lihat pas play. Nah, begini kira-kira. Sudah ini yang pertama? Sudah, Pak. Oke, yang lainnya? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, kita yang kedua ya. Ya, supaya cepat ada caranya juga ini. Nah, ini kita klik di ini ya, supaya cepat ya. Karena kan sama semua kan 2, 3, 4, 5, 6 kan sama semua. Cuma beda delaynya aja kan. Supaya cepat, klik di satu ini. Di gambar yang yang bulat nomor 1 ini, kita klik, kemudian kita klik animation painter ini. Ya, klik, kemudian kita klik ke sini, nomor 2. Ya. Nah, kalau sudah selesai kita klik, tinggal kita tambahin delaynya 0,5. Ya. Ini sudah nih? Atau perlu diulangi lagi? Mana sudah nih yang nomor 2 sudah. Yang dipencet animation painternya yang dari nomor 2 Pak ya? Coba kita ulangi ya. Nah, kita pertama klik dulu di sini. Nomor 1 kita klik dulu, kemudian kita animation painter kita klik, kemudian kita arahkan ke sini. Nah, begini. Ya. Kemudian delaynya kita tambah 0,5 jadinya. Udah gitu aja. Baik Pak. Ya, coba. Ada yang sudah seperti itu? Iya, Pak. Sudah Pak. Udah ya. Nah, kita teruskan lagi sampai 3, 4 sampai seterusnya ya. Coba diteruskan. Ini klik dulu animation painter ke sini. Kemudian delaynya kita tambah. Tambahnya selalu 0,5 ya. Ini jadi 1. Ya, 4 juga sama, kita klik dulu ini, arahkan ke 4, delaynya kalian tambah 0,5 lagi kalian tambah, animation painter lagi ke sini ya, delaynya ditambah
Animation Painter lagi, seterusnya tambah lagi delaynya. Animation Painter lagi, tambah lagi delaynya, dan seterusnya. Coba sampai nomor 9. Yes. Nanti ada yang sudah sampai nomor 9, tolong tunjukkan ke saya. Tolong respon ke saya. Sudah, Pak. Udah ya. Yang lainnya gimana? Udah sampai 9? Sudah, Pak. Ya, coba sekarang kalian Coba. play, coba di play nih ya. Di play all. Sama, Pak. Sama sudah ya. Oke. Jadi kalau yang sudah sama berarti kalian sudah berhasil ya. Nah, kemudian juga biasanya kalau saya sudah pakai animasi, saya nggak pakai transisi lagi. Biasanya, kalau saya sudah menggunakan animasi, jadi saya pilih salah satu, apakah saya gunakan transisi atau animasi. Kalau animasi, biasanya harus ada yang seperti ini, ya. Jadi kayak ada urutan-urutannya gitu loh. Itu kalau kita menggunakan animasi. Nah, kalau transisi, biasanya kalau dia bentuknya mungkin teks seperti ini. Nah, ini kalau saya menggunakan transisi. Contoh nih saya tunjukkan ya. Nah, misalnya saya mau pindah dari slide ini, saya mau pindah ke slide berikutnya. Ya, karena slide ini dia tidak ada urutan-urutan kayak tadi ya, makanya saya gunakan transisi. Karena tidak ada urutan-urutannya. Nah, tapi di sini karena dia ada 3, 1, 2, 3, makanya saya menggunakan animasi. Ya, coba kita lihat ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau dia ada poin-poinnya ini. Kalau ada poin-poinnya, saya menggunakan animasi. Kalau tidak ada, saya gunakan transisi. Nah, seperti ini. Dari perpindahan dari slide ini, dari slide klasifikasi komposit ini berpindah ke slide berikutnya, itu tidak menggunakan transisi sama sekali, karena di sini sudah ada animasinya. Jadi kalau saya biasanya ya, tapi serah kalian, apakah mau menggunakan transisi juga silahkan. Kalau sudah ada animasi, biasanya saya tidak menggunakan transisi lagi. Tapi itu pilihan ya, selera saja. Ya. Nah, kalau transisi kalian bisa pilih mungkin slide yang bagaimana, bisa yang push, bisa wipe, split, tinggal diklik aja. Jadi kalian klik di sini, ya, pilih mau yang mana. Misalnya saya mau yang push, jadi dia akan begini perpindahannya. Atau yang wipe, atau yang split. Nah, silakan kalian pilih nanti. Ya, bisa dikasih suara juga nanti. Terserah mau suara seperti apa, tapi kalau saya tidak suka yang terlalu berlebihan ya, jadi saya biasanya pakai yang no sound, tidak ada suara. Tuh. Dan juga sebagai tambahan, ada juga kadang-kadang kita kepengen, bisa nggak sih gambar ini kita buat bulat? Apa yang ada yang sudah tahu? Biasanya gambar kan kotak gitu ya, jarang ada gambar yang bulat gini ya. Nah, caranya gimana cara buat gambarnya jadi bulat? Coba kita download dulu. Misalnya kita download. Coba kalian punya gambar apa? Coba download dulu. Misalnya saya gambar. Ya, saya download dulu satu gambar. Ya. Nah, ini saya download ini ya. Gambar ini saya download. Saya copy dulu, saya masukkan ke sini ya. Nah, ini sudah ada gambarnya. Terus kemudian saya mau buat ini jadi bulat.
Caranya gimana? Ya kita harus beli dulu gambar yang bulat ini. Ini kali ini, sorry ya, ada yang menggunakan 2013 ke atas, 13, 16, 19. Kalau ada nih saya bisa pakai dua cara. Ini saya menggunakan metode yang kalau Microsoft MS Office-nya 13, 16, 19 ya. Ini metode untuk yang itu ya. Jadi buat dulu bulatan ini ya. Kita buat dulu terserah ya, seginilah kira-kira ya. Nah, ini kan gambar belakangnya nggak kelihatan. Kita buat transparan dulu. Format klik kanan, format shape ya. Ya, kita transparansinya biar dia kelihatan belakang ini. Ya. Coba. Ada yang udah sampai sini? Coba punya gambar bebas, gambar apa aja. Kemudian kita kasih bulat begini. Ya, dari shape ini kita kasih bulat begini. Kita bikin transparan sedikit ya. Mana ada yang sudah sampai sini? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau sudah, nah kita klik sini. Ya, yang gambar ini kita klik. Kemudian tahan tombol kontrol ya, CTRL kalian tahan. Kemudian klik yang bulat ini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi pertama yang gambar ini dulu klik. Kemudian tahan tombol CTRL. Kemudian klik yang ini, yang bulat ini. Setelah itu kita masuk ke shape format. Nah, di sini ada namanya merge shapes. Diklik, kemudian kita pilih yang intersect. Ini hanya ada di MS Office 13, 16, 19. Kalau yang 2010, 2007 ada metode lainnya. Ya, coba kita klik yang intersect. Nah, dia akan seperti ini. Ya. Ada yang udah berhasil? Mungkin yang Office 13, 16 atau 2019? Sudah, Pak. Udah ya? Ya. Nah, coba kita pakai metode untuk yang mungkin mereka pakai Office-nya 2007, 2010 ya. Oke. Ya, sama kayak tadi kita buat dulu lingkaran ya. Ini saya copy aja dari sini, saya dari copy lingkaran, ini saya copy. Saya masukkan ke sini, kemudian tadi sudah ada yang download gambar, image apapun, download bebas. Ini saya download misalnya nih. Saya download, saya save, saya taruh di desktop misalnya. Saya kasih nama gini aja. Download dulu satu gambar apapun bebas. Nah, kemudian ini kita klik kanan ya. Kita klik kanan, format shape. Setelah muncul seperti ini, pilih yang picture or texture fill. Nah, kita pilih insert. Ya, gambar yang tadi from file ya. Nah, tadi saya taruhnya di desktop. Nah, ini saya download, insert. Nah, dia akan muncul seperti ini. Bisa nggak ini diedit ukurannya? Bisa. Di mana? Nah, di sini bagian offset ini. Misalnya nih, saya pengen geser dia agak ke kiri dikit. Berarti, nah kita minuskan, kita kurangi ya. Kemudian, terlalu kiri, kita mau bikin agak kanan. Ya. Nah, repotnya tapi agak manual ya, cuma tetap bisa untuk yang 2007 maupun yang 2010. Kalau yang 2013, 16, atau 19 sudah gampang ya. Nah, kemudian yang top-nya ini ya kira-kira seperti inilah. Ya. Jadi tetap meskipun yang menggunakan 2007 2010 tetap bisa membuat yang
gambar tapi yang bulat seperti ini, atau mungkin bentuk lain bisa, mungkin bentuknya mau segitiga juga bisa, bentuknya mau begini juga bisa, ya, tinggal menyesuaikan aja ya. Intinya caranya sama, klik kanan, format shape, pilih yang picture or texture fill. Nanti kita pilih gambarnya yang mana. Ya. Ini contohnya ini, nah. Ini seperti ini. Ya, untuk yang 2007-2010 sudah ada yang berhasil mungkin? Sudah, Pak. Oke, nah ini juga kalau sudah ada yang berhasil semua, berarti untuk pengumuman ya. Jadi nanti akan saya bagikan informasi mengenai tugasnya. Jadi kan ada tugas 1, tugas 2. Nah, itu akan saya informasikan di grup nanti ya. Akan saya informasikan ketentuannya seperti apa, link pengumpulannya di mana, deadline-nya kapan, itu akan saya bagikan di grup WA. Kemudian juga untuk UTS, saya akan menggunakan nilai dari tugas 1 dan tugas 2. Ya, jadi UTS-nya kita ganti menggunakan yang tugas 1, tugas 2 ya. Jadi nilainya adalah kombinasi dari tugas 1 dan tugas 2. Jadi nanti ada nilai tugas 1, ada nilai tugas 2, UTS-nya itu akan menggunakan nilai dari tugas 1 dan tugas 2-nya. Ya, ada yang tanyakan mungkin sebelumnya? Tadi coba join kan, tapi nggak di sini. Maksudnya tuh nggak di ACC gitu. Pak, bisa diulangi Pak yang tahun 2013 ke atas. 2013 ke atas, oke. Coba kita ulangi lagi ya. Jadi misalnya saya punya gambar tadi, nah ini saya copy ya. Masukkan dulu di copy. Ini copy aja biasa aja. Saya copy dulu. Ya, masukkan aja ke sini. Nah, seperti ini. Ya, sudah ada gambarnya kamu? Sudah Pak. Nah, kemudian kamu ini buat buletan ini. Ya, bebas aja ukurannya seberapa. Letakkan saya di sini lah misalnya kira-kira. Sampai di sini udah? Sudah Pak. Nah, kemudian ini kamu bikin agak transparan dikit supaya kamu bisa memposisikannya dengan benar. Ya, bikin transparan caranya klik kanan, format shape ini ya. Nah, ini ada transparansi kan? Nah, kamu gedein. Nah, dia akan kelihatan ya. Oh, ternyata kurang ke tengah dikit. Berarti kamu geser ini buletannya. Nah, ini kira-kira. Kalau sudah merasa pas, oke ini sudah pas nih posisinya. Ya. Kemudian pertama yang kamu lakukan, klik dulu ini. Gambarnya kamu klik, kemudian kamu tahan tombol kontrol ya, Ctrl, kamu tahan. Kemudian kamu klik yang ini, yang biru ini. Setelah itu, kamu ke shape format, pilih yang merge shape ini, pilih yang intersect. Udah, selesai. Sudah Pak, terima kasih. Bisa ya. Oke, jadi itu pengumumannya nanti akan saya bagikan untuk tugasnya di grup. Ya, untuk nilainya tadi tugas 1, tugas 2 sama UTS. Tugas 3, tugas 4 nanti akan dilanjutkan oleh Pak Arif ya. Jadi nanti setelah ini teman berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Arif. Sebelum saya tutup, ada yang mau tanyakan dulu mungkin? Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Oke, kalau tidak ada, berarti saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Coba Pak absennya Pak. Sangkar apa? Soal Jombang.
Itu lewat calo apa tes itu?
Silakan. Dampak negatif. According to fandom.com, Tamika, hey y'all, I gotta finish practicing this Hinglish Dasongo, and I can't keep up. Lil D, why don't you wait till we get back to the school to do that?
من طلعتي والليل فجر. هذه الأمم بشريعتي كنز الكرم مغنيا. هذه الأمم بشريعتي الله الله الله. hands, and also average goal of 50,816, and also average objective damage 34,171.